Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian akidah kita, masuk ke kaidah yang pertama. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, anta'lama, kamu harus tahu, annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud orang kafir di sini adalah orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Muqirruna, mereka mengakui, bi anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, huwal khaliqu, dialah yang menciptakan segala sesuatu, al-mudabbiru, dan dialah juga yang mengurus segala sesuatu. Wa anna dzalika, akan tetapi hal itu, lam yudkhilhum fil islami, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwatu iman, a'azzanillahu wa iyyakum. Tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini, kita beriman bahwasannya hanya Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluk, dan yang mengatur segala di alam semesta ini. Sederhananya seperti itu. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan, yaitu kita mengesahkan Allah Ta'ala. Kita yakin hanya Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala itu hanyalah satu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang tidak perlu ditakwil dan mempunyai nama-nama yang baik atau al-asmaul husna. Nah, orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy, mereka mempunyai tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak mempunyai tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit, bumi, yang mengatur seluruh alam semesta, yang memberikan rizki, itu adalah Allah. Itu mereka meyakini itu. Mereka betul-betul meyakini adanya Allah. Mereka betul-betul sangat meyakini bahwa Allah lah yang maha menciptakan semuanya. Akan tetapi mereka tidak mempunyai uluhiyah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah yang satu, tidak mau meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah.
Oleh karena itu, mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, karena mereka tahu makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak satu pun disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini dijelaskan wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, may yarzuqukum, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, minas samai, dari langit, yaitu berupa hujan. Dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, binatang ternak bisa minum, dan subur segala yang di bumi. Wal ardi, dan yang telah merizkikan kepadamu dari bumi, dari apa yang ada di bumi, berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dimakan, bahkan bisa dimanfaatkan, bahkan dijadikan mata pencarian ekonomi. Amman yamlikus sam'a wal absara, dan siapa yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti halnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu seperti manusia yang asalnya dari yang mati, yaitu dari air nutfah. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebaliknya, seperti air nutfah, benda mati yang keluar dari yang hidup, yaitu dari manusia. Itu salah satu tafsirnya. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mampu mengurus seluruh urusan di alam semesta ini. Siapa yang mampu mengendalikan siang dan malam, yang memerintah matahari, yang memerintah bulan, yang mengatur rizki, yang mengendalikan stabilitas dunia ini. Jika orang-orang kafir pada waktu itu ditanya itu semua, fasayaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab bahwasanya itu semua hanya Allah yang bisa melakukan. Faqul, katakanlah olehmu Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Bahkan di dalam surah Luqman ayat 25 dijelaskan, wala in sa'altahum, dan jika kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti, di situ adalah mutaukid, mereka pasti akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai tauhid rububiyah tetapi tidak mempunyai tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma'u was sifat. Nah, jika seperti ini, maka tetap saja mereka tergolong orang-orang yang musyrik. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang bisa jadi lebih parah kekafirannya, kemusyrikannya daripada di zaman Rasulullah pada waktu itu. Di zaman sekarang orang banyak justru
tidak mengakui adanya Allah seperti orang-orang ateis, maka ini lebih parah daripada orang-orang kafir pada waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah kaidah yang pertama yang mesti kita ketahui. Jadi belum tentu orang yang mengakui bahwa adanya Allah, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki, itu belum tentu dia termasuk muwahhidin, orang-orang bertauhid, kalau ternyata justru dia di sisi lain beribadah dicampur dengan kemusyrikan. Meskipun mengakui yang tadi, tetapi jika beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pepohonan dan lain sebagainya, maka tetap dia tergolong orang-orang musyrik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.